Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita memulai hari ini, marilah kita terlebih disapa oleh firman Tuhan. Terlebih kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Allah yang bertata di dalam kerajaan sorga yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, Kau masih memberikan satu hari yang baru untuk kami, untuk dapat kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui setiap pekerjaan aktivitas kami. Ya Tuhan, berfirmanlah Engkau pada hari ini, agar firman-Mu itu menjadi bekal di dalam kehidupan kami, di dalam menjalani hari-hari kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, renungan kita pada pagi hari ini, Kamis tanggal 6 April 2023, didasarkan kepada Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepada kamu. Dan di dalam bahasa Batak dikatakan demikian firman Tuhan. Aisitiruodo huleho Tuhamu, asa dibahe kamu songon nau kubaini Tuhamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin jika ditanya kepada kita masing-masing, siapakah yang menjadi teladan di dalam kehidupanmu? Siapakah yang menjadi role model di dalam menjalani kehidupanmu? Dan ketika kita mencontoh atau meneladani seseorang di dalam kehidupannya, sedikit banyak kita berharap bisa mampu seperti dia, baik dari segi kehidupan, dari segi apa yang dia punya, bahkan dari segi apapun yang sehingga membuat kita menjadi kagum, bahkan mampu meneladani dia untuk menjadi teladan di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dan pastinya hal-hal yang baik yang boleh kita teladani dari mereka, yang membuat kehidupan kita bahkan terfokus untuk meniru apa yang dia lakukan. Contohnya, jika kita meneladani pemain bulu tangkis, pemain bola, dan nyatanya kita suka untuk bermain bola atau bulu tangkis, dan tokoh-tokoh yang kita teladani tersebut menjadikan cara bermain kita, cara berpikir kita, dan gaya kehidupan, bahkan pakaian, bahkan yang paling mungkin gaya rambutnya juga akan bisa kita tiru, karena kita kagum terhadap dia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pagi ini kita disapa oleh firman Tuhan yang mengatakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Mungkin dari sosok semua yang kita teladani itu, hanya mungkin mampu melakukan yang terbaik dalam versi kehidupannya. Tapi di atas itu semua, saya ingin mengajak bagaimana kita mampu untuk meneladani seorang sosok yang lebih jauh mampu melakukan sebuah kasih, sebuah kebaikan, sebuah kerendahan hati, bukan karena hebatnya, bukan karena keterkenalan dia, tapi dari segi kerendahan hati, dari segi untuk melayani. Dia melakukan learning by doing. Dia mencontohkan kehidupannya untuk menjadi contoh, untuk dapat diteladani dari segi kasih, dari segi pelayanan, dan dari segi kerendahan hati. Siapa dia? Yesuslah yang menjadi teladan di dalam kehidupan kita untuk berlaku kasih kepada sesama kita. Ayat yang diucapkan oleh Yesus tersebut terdapat dalam Kisah, di mana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Peristiwa pembasuhan kaki mereka terjadi menjelang penangkapan dan penyaliban Yesus. Yesus mengetahui bahwa tidak ada yang hatinya tidak benar dan tulus dalam mengikuti dia. Yesus memberikan contoh kepada mereka agar mereka juga mengikuti teladannya. Teladan apa yang Yesus lakukan kepada mereka? Salah satu teladan yang Yesus berikan adalah supaya mereka saling merendahkan diri dan saling memaafkan satu sama yang lain. Untuk melakukan pembasuhan kaki sesama kita, perlu adanya kerendahan hati dan tidak merasa gengsi atau merasa derajat kita lebih tinggi dari orang lain. Hal ini merupakan sikap hati yang paling penting untuk dapat melakukannya.
Yesus telah melakukannya. Sebab itu, kita semua juga pasti dapat melakukannya. Yaitu jika kita mau menyangkal diri di hadapan Tuhan dan sesama. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahkan dari ke-12 murid Yesus, mereka masih bertanya siapa yang paling utama dari antara mereka. Mereka masih menyombongkan diri, menganggap diri siapa yang paling baik, yang paling dekat kepada Tuhan. Tapi Yesus menunjukkan keteladanan. Teladan yang lain yang Yesus juga berikan adalah supaya mereka memiliki hati yang bersih dan tulus dalam mengikut Tuhan. Banyak orang yang mengikut Tuhan saat ini dengan maksud yang tidak benar di hadapan Tuhan. Covernya baik untuk mengikut Tuhan, tapi motivasinya untuk mengikut Tuhan tidaklah baik. Ada yang mengikut Tuhan hanya untuk mencari keuntungan pribadi, untuk mengenyangkan perut mereka dan berbagai motivasi lainnya. Seperti yang terdapat dalam Roma pasal yang ke-16 ayat 18, Filipi 3 ayat 19. Di antara para murid, kita mengetahui bahwa Yudas Iskariot adalah orang yang seperti itu. Ia suka mencuri uang kas pelayanan Yesus, bahkan karena uang, ia rela untuk menjual Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimanakah dengan sikap hati kita dalam mengikut Tuhan? Apakah melalui role model? Yang paling penting kita mampu untuk meneladani kerendahan hati, bersikap rendah hati untuk mementingkan ke orang lain, saling mengasihi dan melayani. Adakah motivasi yang seperti Yudas Iskariot, ataukah kita mengikuti Yesus dengan segenap hati kita? Biarlah kita berusaha untuk hidup menyenangkan hati Tuhan dengan segala pikiran, perasaan, pekerjaan, perbuatan, perkataan. Tuhan tahu bahwa kita masih penuh dengan kelemahan dan kekurangan dalam mengikut Dia. Seringkali kita masih sombong dan berat hati untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Yesus telah memberikan sebuah teladan yang pantas dan harus dan menjadi tolak ukur di dalam kehidupan kita, agar kita juga hidup sebagaimana Yesus telah lakukan. Terima Yesus di dalam kehidupanmu dan jadikan Dia menjadi teladan yang benar di dalam kehidupanmu. Sebab Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, yaitu teladan kerendahan hati, kerendahan jiwa, untuk melayani, untuk memberikan hati, bukan karena pangkat atau jabatan, tapi karena Saya mengasihi engkau, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah Kuperbuat kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu yang baru saja menegur kami, yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah teladan yang baik dan benar dan pantas kami teladani, baik dari segi pelayanan, kerendahan hati, mengasihi sesama. Apa yang Engkau telah lakukan, agar kami contoh di dalam kehidupan kami, sehingga kami beroleh kehidupan yang layak, yang benar di hadapan Tuhan, melalui hidup kami, melalui teladan kami kepadamu. Jadikanlah kami menjadi murid Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami. Terlebih satu hari ini kami mau percayakan hidup kami menjadi teladan bagi sesama kami, karena Engkau adalah teladan yang benar dan hidup di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.